pada video ini saya akan menjelaskan atau mereview materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dinamika Pancasila adalah perubahan atau perkembangan yang terjadi seiring waktu dalam interpretasi, pemahaman, dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ini mencangkup proses adaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat serta respon terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Beberapa dinamika tersebut antara lain, yang pertama evolusi interpretasi. Pancasila sebagai falsafah hidup dan ideologi negara terus mengalami evolusi dalam interpretasinya. Tantangan muncul dalam menjaga konsistensi makna dan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman. Yang kedua, pertentangan nilai. Dalam masyarakat yang heterogen, terkadang terjadi pertentangan antara nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai lokal atau global yang diadopsi oleh sebagian masyarakat. Yang ketiga, globalisasi. Pengaruh globalisasi membawa dampak pada tatanan nilai dan budaya masyarakat Indonesia dan juga menuntut keterbukaan dan adaptasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks global yang berubah dengan cepat. Yang keempat, konflik ideologis. Ideologi lain yang bersaing, baik dalam bentuk ekstremisme maupun ideologi politik, dapat menjadi tantangan bagi legitimasi dan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima, isu sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial yang merupakan salah satu nilai Pancasila. Yang berikut, tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, pengaruh ekstremisme dan intoleransi. Ancaman dari kelompok-kelompok radikal dan intoleransi dapat mengikis nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang menjadi inti Pancasila. Yang kedua, pertentangan politik dan polarisasi. Persaingan politik yang intens dan polarisasi masyarakat dapat mengganggu stabilitas politik dan mengaburkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Pancasila. Yang ketiga, korupsi dan kelemahan tata kelola. Praktik korupsi dan kelemahan dalam tata kelola pemerintahan dapat merusak masyarakat terhadap prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Yang keempat, ketidaksetaraan dan ketimpangan. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan masih menjadi tantangan yang mengancam prinsip keadilan sosial yang dianut oleh Pancasila. Yang kelima, tantangan global. Globalisasi ekonomi, sosial, dan budaya juga dapat membawa tantangan baru dalam mempertahankan nilai-nilai lokal dan nasional yang sesuai dengan Pancasila. Yang berikut beberapa solusi dalam menghadapi tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, dengan penguatan pendidikan Pancasila. Melalui sistem pendidikan formal dan non-formal, diharapkan pendidikan Pancasila mampu meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila sejak dini. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat kurikulum pendidikan, pelatihan guru, dan program-program pembelajaran yang mempromosikan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan pembinaan kesadaran kebangsaan. Dengan menggalakkan kesadaran akan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, ini termasuk upaya untuk memperkuat rasa persatuan, toleransi, dan solidaritas antar warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, dengan implementasi Pancasila dalam kebijakan publik. Memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.
Hal ini memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Yang keempat, dengan dialog dan diskusi publik. Mendorong dialog terbuka dan diskusi yang inklusif terhadap nilai-nilai Pancasila, serta cara menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Melalui komunikasi yang konstruktif dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih baik untuk memperkuat kedudukan Pancasila sebagai fondasi negara. Yang kelima, dengan penegakan hukum dan keadilan. Memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini meliputi pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat. Nah, dengan mengambil langkah-langkah tersebut secara bersama-sama diharapkan masyarakat Indonesia dapat menghadapi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan lebih efektif dan berkelanjutan.